Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forems 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu di segenap hidup kami. Ya Allah, pada kesempatan ini kami memohon izin-Mu untuk belajar tentang kesatu tubuhan kami sebagai bagian pokok anggur yang benar, sebagai bentuk kesatuan umat-Mu, sebagaimana kesatu tubuhan-Mu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, bukalah pemahaman kami agar kami memahami fungsi kami secara bersama-sama. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di video lepas yang ke-12. Dari video-video lepas kita yang ke-8 sampai dengan ke-11, kita sudah cukup banyak mempelajari tentang ketritunggalan Allah kita. Rasanya sudah cukup pemahaman yang kita peroleh bahwa memang Allah kita adalah tunggal dalam satu tubuh rohaniahnya. Di Indonesia, Tuhan seperti inilah yang dituntut. Hanya satu dalam arti bilangan. Yang membedakan Allah orang Kristen, Dia mengajak umatnya untuk mengenalinya lebih dalam lagi. Dia menunjukkan seperti apa Allah yang berada di dalam satu tubuh rohaniahnya. Luar biasa. Tampaklah maksud Allah mengenalkan dirinya sedemikian rupa. Dari pengenalan ini, kita dapat menyaksikan bahwa di dalam tubuh rohaniahnya Allah kita sangat sempurna. Dia bukanlah Allah yang kesepian. Dia mengenali dirinya dengan baik, karena di dalam dirinya ada yang bersaksi tentang dirinya, yaitu firman-Nya dan Roh Kudus-Nya yang benar-benar hidup. Dia menunjukkan bahwa Dia memanglah Allah yang istimewa. Dia tidak mengizinkan dirinya disederhanakan. Dia tidak ingin Dia dibikin sama dengan Allah yang lain. Dia ingin kita yang harus mengenalinya sebagaimana yang diperlihatkannya. Dia ingin kita mengenali Dia sebagai gembala kita. Semua dilakukannya untuk kita karena kasih-Nya, agar kita sebagai domba-Nya tidak masuk ke kandang yang salah, karena dituntun gembala yang salah juga, sekalipun dimirip-miripkan. Luar biasa Allah kita. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, di video ke-12 ini kita semakin melengkapinya
agar semakin mudah kita memahaminya tanpa melakukan penyederhanaan Allah kita. Kita jangan pernah melakukan penyederhanaan Allah, karena Alkitab tidak akan pernah memperbolehkan itu. Alkitab memang memperlihatkan Allah kita sangatlah kompleks, tetapi tetap terlihat benang merah kebagaimanaan Allah kita. Iya, Allah kita sangat luar biasa. Dia tidak sembarangan ketika mengatakan agar kita mengenali Dia sebagai gembala yang benar. Dia menginginkan kita untuk menelusuri benang merah yang diberikannya di Alkitab sejauh yang diizinkannya. Allah kita mengizinkan kita mengenalinya dengan sangat mendalam. Setiap kali kita masuk semakin mendalam, Dia selalu membuka pintu yang semakin memperlihatkan kemuliaannya. Ketika nanti kita bertemu dengan Allah kita di rumahnya, itulah pintu yang terakhir yang akan dibukanya untuk kita. Kita bisa mengenal Dia karena perkenanannya melalui pengudusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini jangan pernah kita lupa, karena Allah kita kudus. Segala puji bagi Allah. Kalau kita mau merenung secara mendalam, data-data yang melingkupi Allah di Alkitab ternyata saling mengunci, menjadi seperti sebuah labirin yang mana kita akan menemukan jalan buntu apabila kita menelusurinya tanpa nalar iman. Allah memberi jalan penelusuran tentang Dia menggunakan nalar iman dengan memperlihatkan Dia hidup, Dia roh, dan Dia kasih. Kita harus mau memahami Allah kita dengan mata iman kita, bukan sekedar logika semata. Orang-orang yang hendak memahami Allah hanya dengan mengandalkan nalar logika manusianya hanya akan menemui jalan buntu. Matanya tidak akan melihat apa-apa, meskipun dia bungkus dengan kalimat bahwa dia sudah melakukan perenungan mendalam di Gunung Kawi, di hutan pedalaman, atau bahkan melalui cara yang sudah puluhan kali khatam atau tamat membaca Alkitab. Tidak, sangat tampak sebenarnya betapa kosongnya pemahamannya tentang Allah. Alkitab akan mengunci diri secara otomatis bagi orang yang angkuh atau sombong. Apapun kesimpulan yang dikeluarkan orang-orang ini, maka akan selalu bertentangan dengan Alkitab. Artinya, pernyataan apapun yang dilakukannya akan mendapat perlawanan dari Alkitab. Alkitab akan mempermalukan dirinya. Berhati-hatilah dengan Alkitab. Itu bukan buku sembarangan. Ini saya ucapkan bukan karena saya ingin mengkultuskan Alkitab, bukan. Yang saya kultuskan di sepanjang hidup saya hanyalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena mata saya melihat begitu dalam sebenarnya diri Allah. Sangat luar biasa keberadaan dan kebagaimanaan Allah. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih,
Lebih dari 1500 tahun diperlukan oleh para penulis untuk menulis Alkitab. Suatu rentang waktu yang sangat panjang. Yang aneh, semua benang merahnya sama dan alurnya sangat teratur. Penulis yang berbeda berdasarkan latar belakang, karakter, tahun hidupnya, dan banyak lagi lainnya. Semua berbeda. Tetapi semua benang merahnya sama. Sudah pasti ada yang mengatur isi dan yang menuntun penulis Alkitab. Yang jelas, manusia tidak akan bisa melakukan proses pengaturan dan menuntun ini. Hal ini bisa kita lihat dari rentang waktu yang sangat panjang dan benang merahnya yang mengerucut pada karya keselamatan. Semua diawali dengan nubuat Allah pertama sekali tentang akan adanya juru selamat yang akan meremukkan kepala iblis sampai keselamatan abadi. Inilah benang merah Alkitab. Siapa yang bisa membuat benang merah seperti itu? Hanya Allah Yahweh sendiri yang bisa membuat benang merah Alkitab. Benang merah Alkitab inilah rancangan Allah. Sekali lagi saya katakan, inilah rancangan Allah bagi kita manusia. Sekali lagi, berhati-hatilah dengan Alkitab. Karena suatu saat Alkitab akan menggilas orang-orang yang hendak mempermainkannya. Nubuatan Allah Yahweh ini tampak sederhana. Tetapi bila kita perhatikan dengan seksama, ternyata merupakan sebuah nubuatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Rancangan dan rencananya sangat dalam. Marilah kita coba bersama-sama melihat. Garis keturunan perempuan itu sedemikian terang benderang. Nubuatan Allah yang berawal secara umum semakin spesifik dan mengerucut menjadi seorang pribadi agung, anak tunggal Allah yang berasal dari antara saudara-saudara anak-anak Israel, yaitu nama lain Yakub. Begitu banyak nubuatan tentang juru selamat ini tertulis di Alkitab. Tidak ada satupun yang meleset. Dialah Yesus Kristus. Tokoh juru selamat ini memperlihatkan sebuah tipikal pengajaran melalui reformasi batin yang sangat mendasar, yaitu kasih. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki tingkat moralitas yang tidak akan bisa kita peroleh di seluruh manusia yang pernah ada dan yang akan ada di bumi ini. Sebagaimana Alkitab juga merupakan kitab suci yang memperlihatkan pengarahan batin ke arah tingkat moral tertinggi sesuai dengan ajaran Sang Juru Selamat. Karena Alkitab adalah kesaksian tentang Sang Juru Selamat. Jadi, jangan pernah nubuatan ini ditafsirkan sebagai nubuatan yang artinya di luar Yesus Kristus. Kenalilah terlebih dahulu
siapa sebenarnya Allahmu? Apakah benar Allahmu adalah Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Periksalah identitas Allahmu dengan hati yang tulus. Apakah sama dengan Allah orang Kristen? Ini berkaitan dengan hidupmu sendiri setelah engkau mati. Engkau yang harus mencari tahu sendiri, jangan lewat orang lain. Berhati-hatilah terhadap Allah Israel ini. Jangankan untuk mempermainkan dengan cara memelesetkan nubuatannya, sedangkan untuk menyebutkan namanya saja kita tidak diperkenankannya. Allah yang menggentarkan seluruh alam semesta. Takutlah padanya. Takutlah kepada Allah Israel. Takutlah kepada Allah Yahweh. Bila ada orang yang masih berkeras mengartikan nubuat ini dengan orang lain, cukuplah menyadari akan dua hal. Apakah orang tersebut tidak berdosa? Apakah dia mampu meremukkan kepala iblis? Bila tidak, itu hanya klaim kosong dari seorang penipu. Berhati-hatilah. Allah memang tidak pernah memperlihatkan melakukan sesuatu. Tetapi bila kita meraba ke dalam hati kita, sebenarnya Allah berbicara. Itulah suara hati nurani kita yang murni. Inilah roh manusia kita. Roh manusia kita adalah roh yang suci karena berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah setelah kita mati. Dengarkanlah rohmu itu sebelum engkau kelak dilemparkan ke neraka di penghakiman tahta Kristus. Sekali lagi, berhati-hatilah. Kita tidak perlu melihat klaim di Alkitab. Seluruh dunia mengakui hanya Yesus Kristus satu-satunya manusia yang pernah lahir di dunia ini yang tidak mengenal dosa. Dia rela dikorbankan untuk menebus manusia dari dosa. Mengapa harus korban yang tidak berdosa? Hanya korban yang kudus yang bisa menguduskan manusia kembali. Dan hanya korban yang sempurna yang bisa menyempurnakan manusia kembali. Bila ada orang lain mengaku-ngaku, dia hanyalah seorang penipu, tidak lebih dan tidak kurang. Kita harus jujur mengakui, selain Yesus Kristus, memanglah seluruh manusia berdosa. Tidak satu pun yang tidak berdosa. Artinya berdosa adalah di bawah pengaruh iblis. Implikasinya, manusia di luar Yesus Kristus tidak akan mampu meremukkan kepala iblis. Berhentilah membuat klaim kosong. Jangan bertahan menyesatkan umat manusia yang rindu mencari keselamatan setelah kematian menjemputnya. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita sudah melihat bagaimana besarnya perhatian Allah kepada kita.
Dia menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Dia memberi kita tempat tinggal yang sedemikian sempurna. Dia menyertai kita di sepanjang sejarah umat manusia. Dia tetap memberi kesempatan kepada manusia yang ingin hidup di dunia kekal bersamanya. Luar biasa Allah yang sedemikian mengasihi kita yang berdosa ini. Sebuah pertanyaan yang mungkin muncul di dalam diri kita. Semua sudah dilakukan Allah untuk kita. Dan seharusnya kita sudah memiliki langkah-langkah atau step dalam menjalani hidup yang penuh kepastian. Apakah itu sudah kita miliki? Bila sudah kita miliki, mari kita memeriksa ke dalam diri kita. Apakah sudah melahirkan damai sejahtera dari dalam diri kita? Ini sangat kita perlukan untuk memahaminya, agar tidak keliru untuk menciptakan dasar keselamatan yang harus menjadi titik tolak kita dalam menjalani kehidupan. Saudara-saudara dapat melihatnya di video lepas keempat sampai ketujuh di kanal Forum 195 mengenai bagaimana kita mendapat perkenanan Allah untuk memperoleh karya keselamatan. Di video ini kita hanya mengulasnya sedikit. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, bila kita merenungkan dengan mendalam tentang situasi apa yang membuat kita, yang pertama, merasa aman dan damai. Yang kedua, merasa tenang. Yang ketiga, merasa bahagia dan sukacita. Yang keempat, merasa rela berkorban sepenuh hati. Yang kelima, merasa rohaniah penuh, meskipun secara jasmani kita berkekurangan. Maka kita akan menemukan sebuah istilah yang sering disebut Yesus Kristus, yang bisa mewakili kelima kondisi di atas, yaitu damai sejahtera. 5 keadaan ini merupakan solusi dari rasa gelisah, cemas, dan takut. Alkitab bersaksi, kasihlah yang menghadirkan damai sejahtera. Ya, memanglah kasih menutupi banyak dosa. Kelima hal di atas adalah kondisi di mana kasih melingkupi kita dari pengaruh dosa. Ya, kasih. Ternyata inilah Allah kita. Memanglah kasih merupakan puncak kemuliaan yang menjadi jawaban dari seluruh problematika di dalam sebuah bentuk kehidupan. Di mana ada kasih, di situ ada damai sejahtera. Inilah ciri khas Allah kita. Dan Allah menginginkan kasih ini menjadi ciri khas kita juga. Sehingga Yesus Kristus memeras seluruh pengajarannya menjadi 2 hukum yang terutama, yaitu hukum kasih. Mengasihi Allah
dan mengasihi sesama. Marilah kita melihat sejenak yang tertulis di kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di sini juga Yesus Kristus memberi urutan yang sangat luar biasa, supaya kita jangan sampai keliru untuk menerapkannya. Dia menekankan agar kita mendahulukan mengasihi Allah. Ini memerlukan suatu proses pengenalan akan diri Allah kita dengan benar, karena Dia adalah Allah yang benar. Setelah kita mengenali Allah kita, kita akan memahami ternyata Allah kita itu adalah kasih itu sendiri. Dia mengasihi seluruh ciptaannya sedemikian hingga seluruh ciptaannya kembali memancarkan cahaya kemuliaannya. Bagi manusia, cahaya kemuliaan ini baru bisa memancar kembali bila kita sudah lahir baru, yang mana cahaya kemuliaan ini akan semakin terang seiring semakin eratnya persekutuan roh yang terjadi antara roh kita dan roh Allah. Bertitik tolak dari pemahaman inilah baru kita mampu mengasihi sesama dengan benar. Karena kita melakukan proses mengasihi sesama setelah kita menyadari kasih Allah kepada kita. Allah tidak ingin kita melakukan sesuatu dengan sembarangan. Allah kita adalah Allah yang setia kepada proses dan ketetapan yang Dia tentukan sendiri, karena Dia berintegritas. Saudara-saudara dapat melihatnya di video pengajaran iman dari ke-1 sampai selesai di kanal Forems 195. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita sudah memahami kesatu tubuhan Allah kita yang sedemikian sempurna. Inilah yang diinginkan Allah yang kita pakai sebagai patron atau pola setelah Yesus Kristus menebus dosa manusia. Kita juga harus hidup sebagaimana kesatu tubuhan Allah kita. Bila kita merenung, sebenarnya ini tidak bisa kita atur dengan cara meniru kemanunggalan ilahi di dalam diri Allah kita dan kita terapkan di dalam diri kita. Tidak. Ini adalah proses alami yang terjadi dengan sendirinya. Karena Roh Kudus yang akan mengenalkan siapa Yesus Kristus di dalam persekutuan roh kita dengan roh Allah. Semua mengalir di dalam sebuah kesadaran di dalam diri kita yang berserah penuh pada kehendak Allah. Hal ini perlu kita sadari agar menghindarkan kita dari sebuah pemikiran
hidup bagai pertapa. Hidup mengasingkan diri, menyatu dengan pencipta alam semesta yang dia tidak kenal. Sekali lagi, bukan seperti ini. Allah kita harus kita kenal dan kita pahami kehendak-Nya. Kita berserah, baru mengalirlah suatu proses persekutuan roh suci kita dengan roh maha suci Allah kita. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, karya salib memperlihatkan 3 proses kerja ilahi: penebusan, penyertaan, dan pengudusan. Ketiga proses ini seluruhnya dilakukan Allah. Tidak ada usaha manusia sedikit pun di dalam proses penebusan dan pengudusan. Kita tidak terlibat. Ya, di dalam proses penebusan dan pengudusan sama sekali kita tidak terlibat. Kita hanya terlibat di proses penyertaan. Keterlibatan kita ini menentukan seberapa erat hubungan yang terbangun. Dan semua kembali terserah kita. Allah hanya membantu dengan menopang kita, menopang roh manusia kita, mendukung roh manusia kita. Allah yang sungguh luar biasa fair, memberi kebebasan yang luar biasa. Tinggal kesediaan kita untuk menyerahkan hidup kita total untuk mengikuti proses penyertaan tersebut. Karena Allah ingin memproses kita dengan membentuk karakter baru untuk kita. Dia ingin kita lahir baru. Penyerahan hidup yang total inilah yang luar biasa sulit untuk mengikuti proses penyertaan tersebut. Karena menyangkut kehidupan duniawi yang penuh dengan nafsu, keinginan, dosa, dan semuanya itu bermuara di keangkuhan hidup atau kesombongan. Inilah dosa yang merupakan cerminan hati. Sekali lagi kita ulangi. Keselamatan diberikan bagi yang percaya. Percaya yang diperoleh dari hasil reformasi batin. Jadi, kita harus melakukan satu tahap untuk menerima anugerah. Hasil dari karya salib itu. Di sini bukan menekankan pada perbuatan untuk memperoleh penebusan tersebut. Sama sekali tidak. Melainkan lebih ditekankan pada kesediaan kita untuk membuka pintu hati kita dalam ketulusan. Supaya kita layak menerima perkenanan Allah. Sebenarnya, sekalipun di zaman yang semakin modern ini, yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus tetaplah sama. Mengetuk pintu hati setiap manusia di bumi ini. Ada yang membuka dan ada yang tidak. Ketika kita bersedia membuka pintu hati kita, maka kita mulai belajar mendengar ada juru selamat bernama Tuhan Yesus Kristus. Dalam melakukan proses pengenalan yang lebih dalam mengenai juru selamat ini,
kita dapat meminta bantuan gereja untuk membimbing melalui katekisasi, suatu proses pembelajaran iman Kristen. Kita mempelajari tentang juru selamat ini, sehingga suatu saat pola pikir kita berbalik mengikuti ajarannya. Inilah bertobat. Terjadinya perubahan pola pikir atau metanoia. Selama dalam proses pengenalan yang lebih mendalam, maka kita akan semakin mengenal juru selamat ini. Selanjutnya akan terjadi pergumulan batin antara kehidupan duniawi yang penuh dengan nafsu, keinginan, dan dosa melawan suara hati nurani kita yang murni. Inilah roh manusia kita. Roh manusia kita adalah roh yang suci. Ya, karena dia berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah setelah kita mati. Roh manusia kita ini hanya mampu menyampaikan kebenaran dan sebenarnya sangat lemah lembut. Selama kita di dalam proses ini, Tuhan Yesus Kristus tidak akan diam. Sebagaimana janjinya, maka Dia mengutus Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, bersekutu dengan roh manusia kita, menopang atau mendukung roh manusia kita. Terjadilah perubahan pola batiniah. Inilah yang kita lakukan di gereja di akhir katekisasi kita, dengan pengakuan iman percaya atau sidi. Artinya, kita berjanji menyangkal hidup lama kita. Ya, ini dikenal dengan istilah kenosis, dan mengganti dengan hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Inilah sebenarnya arti lahir baru, dan sudah dimaterikan di langitnya Allah. Sudah legal. Allah akan setia mengikuti itu karena Dia selalu setia. Di sisi kita manusialah yang mengingkari perjanjian itu. Janji kita untuk berserah pada kehendak Allah, apapun yang terjadi pada hidup kita, semua kita ingkari. Kita yang berjanji, kita yang melupakan janji tersebut. Sudah dalam posisi lahir baru, kenosis, jatuh lagi, kembali ke dasar. Lalu sadar dan bertobat lagi, metanoia, mulai bertumbuh lagi, lalu menyangkal diri, kenosis, lalu jatuh lagi ke dasar. Pada fase inilah kita kebanyakan manusia berada. Mari kita terus berjuang. Jangan sampai roh manusia kita tertutup sama sekali sehingga kita murtad. Mengingkari Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Roh manusia kita yang sudah sempat bercengkrama dengan Roh Kudus, penuh sukacita, menjadi layu. Peristiwa ini membuat Roh Kudus berduka. Ya, kita menghilangkan kegembiraan Roh Kudus. Karena Roh Kudus melihat roh manusia kita menjadi layu. Kita mendukakan Roh Kudus. Berjuanglah dengan sekuat tenaga, dengan seluruh akal budi, tekun berdoa,
mendekatkan diri sekuat tenaga kepada Allah, dan memohon dilingkupi Roh Kudus. Disinilah titik paling kritis untuk kita lalui. Bila kita menyerah, maka kita mempermainkan anugerah keselamatan dengan sadar demi kehidupan duniawi. Inilah dosa yang tidak berampun. Seperti dikatakan di Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Inilah yang menimbulkan kemarahan Rasul Paulus. Iman yang tidak bertumbuh, iman yang terus mentah, iman yang terus harus diberi makan bubur, iman yang suatu saat tercerabut akarnya dari hatinya. Inilah membuat Paulus marah. Iman yang rentan untuk tercerabut dicuri iblis. Besar atau kecilnya iman bukanlah masalah. Sekecil apapun mampu memindahkan gunung. Artinya tetap memperoleh keselamatan. Paulus menginginkan iman yang terus diperbaharui setiap hari. Karena iman adalah kondisi real sekarang. Tidak ada iman yang kemarin dan besok, melainkan sekarang. Seluruh perjalanan hidup kita setelah mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah proses menuju kesempurnaan. Memperbesar sinar roh manusia sampai roh manusia kembali menyinari pikiran manusia yang sudah turut berdosa. Ya, skala dosa tidak hanya skala luar. Dia sudah merusak pikiran. Pikiran yang rusak berasal dari hati. Mari kita melihat di kitab Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sampai di sini, manusia hanya bisa termangu, diam terbisu. Suatu bentuk dosa yang belum kita lakukan masih sebatas di pikiran. Inilah kerusakan tingkat internal manusia. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan dari luar, dari Allah. Allah tidak sekedar menghapus perbuatan dosa, tetapi Dia juga membersihkan tempat sumber penyebab dosa. Karena Allah tahu, tidaklah berguna bila Dia hanya menebus dosa tanpa membersihkan tempat sumbernya, yaitu pabrik dosa. Itu hanya perbuatan sia-sia. Hanya dengan membersihkan tempat sumbernya, maka dosa tidak akan bisa berkuasa lagi. Inilah kuncinya. Bagaimana orang bisa setia pada janji imannya, setia pada pengakuan percayanya. Iblis hanya bisa mengganggu dari luar.
tidak bisa dari dalam lagi, karena pabrik dosanya sudah bersih. Hati kita sudah bersih. Seluruhnya diperolehnya dengan kesungguhan hati mengikuti Tuhan. Kita membuka diri untuk diproses Roh Kudus. Kelanjutan hidup kita akan terlihat dengan timbulnya karakter baru yang berdasarkan pembaharuan roh manusia yang ditopang oleh Roh Kudus. Inilah tahap hidup bersama Tuhan, yaitu persekutuan di dalam roh dan kebenaran. Persekutuan roh kita dan roh Allah di tempat dan cara yang benar, yaitu hati kita yang sudah bersih. Kita menjalani hidup di dunia ini dalam kemudi Tuhan. Sampai suatu waktu di akhir perjuangan iman kita di dunia ini, kita dipanggilnya dan kita dikuduskan Tuhan Yesus Kristus untuk menggenapi kitab Injil Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, Allah menginginkan seluruh umatnya berada dalam satu tubuh Kristus yang sama, tidak dengan bermacam penafsiran sendiri-sendiri. Hanya seperti yang dijelaskan dengan panjang lebar di Alkitab. Kita harus menerima apa adanya sesuai Alkitab. Tidak perlu melakukan penyederhanaan Allah. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan. Kita seluruhnya harus berada di dalam satu tubuh, saling mengajari dan saling mengasihi. Inilah bentuk kesaksian yang sebenarnya, bersaksi dari diri sendiri. Ya, kita bersaksi dari diri kita sendiri, baru ke orang lain bisa melihat. Kita bersaksi di dalam satu tubuh Kristus seluruh umat Tuhan, supaya umat-umat orang lain bisa melihat kesatu tubuhan kita. Ya, dengan demikian orang lain akan melihat kehidupan orang Kristen dan merasa terberkati. Inilah penginjilan sebenarnya. Penginjilan terjadi ketika orang di luar Kristen melihat bagaimana kehidupan orang Kristen di dalam Tuhan. Orang di luar Kristen akan melihat betapa Allah orang Kristen memang bekerja dalam menyertai kehidupan setiap orang, sehingga dia juga merindukan kehidupan kekal di dalam Tuhan. Dia akan bertobat, metanoia. Kemajuan internet di 10 tahun terakhir ini sangat luar biasa. Seluruh informasi terbuka lebar. Tidak ada lagi sekat-sekat di ruang publik. Arus data mengalir dengan deras. Demikian juga tentang seluruh isi kitab suci di dunia ini. Semua tumpah ruah. Semua terbuka secara terang benderang. Tidak ada lagi kitab suci yang bisa ditutupi. Segala klaim kosong
menjadi bahan tertawaan manusia sedunia. Tinggal kecerdasan masing-masing yang menentukan untuk mau mempelajari kebenaran. Sekalipun sebenarnya masih tetap dibutuhkan pertolongan dari tangan-tangan yang mampu menyentuh kalangan yang sangat polos atau lugu, supaya terhindar dari para penyesat yang masih ingin tetap eksis dalam kedunguannya. Boleh kita katakan pada saat ini, nubuatan Yesus Kristus sudah tergenapi, bahwa penginjilan akan berlangsung sedemikian hebat dan secara kuantitas sudah melebihi yang dilakukan Yesus Kristus ketika mengajar. Proses penginjilan di zaman internet yang luar biasa ini memungkinkan semua terjadi tanpa harus meninggalkan kursi. Arus para petobat melanda seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Memanglah kebenaran tidak bisa ditahan, akan terbuka lebar. Di sini saya menggunakan istilah petobat agar menghindari istilah yang kurang nyaman. Karena sebenarnya sama saja artinya bagi orang yang melakukan pertobatan, baik dari kalangan Kristen yang masih belum paham tentang kekristenan maupun dari luar Kristen. Meskipun sudah tidak dapat dihitung lagi jumlah petobat, tidak ada salahnya pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang di kekristenan kepada saudara-saudariku yang baru masuk ke Kristen. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa saudara-saudari semua mulai menghadapkan wajah untuk mulai memandang Kristus. Inilah tahapan pertama yang dilakukan semua manusia di dunia ini ketika hendak menjadi pengikut Kristus, sekalipun latar belakangnya sudah Kristen. Tetap harus menjadi petobat ketika dia benar-benar mau merubah pola pikirnya mengikuti ajaran Yesus Kristus. Ketika seorang petobat melakukan proses pertobatan atau metanoia, maka dia mulai merubah cara berpikirnya dengan mengarahkan kepada ajaran-ajaran Yesus Kristus. Perlahan-lahan mulai melakukan pengikisan kehidupan lama yang berorientasi pada kehidupan berdasarkan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dengan demikian, ajaran Yesus Kristus tergenapi. Kita berbuah lebat karena Kristus hadir di dalam hidup kita. Seperti dikatakan di kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1, 4, dan 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku,
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita semua tetap menempel erat di pokok anggur milik Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, hidup rohani kita mendapat nutrisi dari pokok anggur tersebut. Allah sebagai pengusahanya, melalui pemeliharaan Roh Kudus, akan membersihkan benalu-benalu dosa dan iblis yang akan mencuri keselamatan kita. Inilah keselamatan yang diterima secara mata rohani, mata iman. Kita menerima sejak kita mengaku percaya atau bertobat atau metanoia. Jangan pernah orang Kristen menjadikan keselamatan menjadi sebuah harapan. Bila kita hidup bersama Kristus, hidup kita tidaklah sekedar menanti harapan. Semuanya adalah kepastian. Inilah pengertian kekristenan sejati sebagai hamba yang setia dan sebagai anak-anak Allah karena menuruti kehendak Allah. Jangan pernah kita lepas dari pokok anggur itu. Jangan melepaskan diri dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lepas, maka kita sudah lepas dari Allah. Karena Allah lah pemilik pokok anggur itu. Jadi, kita adalah dahan, ranting, ataupun daun di pohon anggur. Kita berada di dalam kesatu tubuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi dahan yang sehat, ranting yang sehat, agar mampu mengalirkan nutrisi dari dahan ke dahan, dari dahan ke ranting, dari ranting ke ranting, sampai ke daun, bahkan ke pucuk daun. Suatu kerjasama yang sangat baik. Dengan kerjasama yang baik ini, maka tidak akan pernah timbul di pikiran kita untuk pindah ke pohon lain, terlebih ingin merubah pokok anggur induknya. Inilah yang diinginkan Allah. Kesatu tubuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua adalah petobat. Ya, sekali lagi saya ulangi. Kita semua adalah petobat yang mengharapkan belas kasihan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami semua adalah ranting di dalam pokok anggur-Mu. Peliharalah kami ya Allah. Perkenankan kami semua memiliki Roh Kudus-Mu. Dengan demikian kami bersih dari benalu-benalu dosa dan iblis yang akan mencuri keselamatan yang telah Engkau karuniakan. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.